Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Gue ingin berbicara terkait dengan ada informasi ya dari official Manchester United ini terkait dengan project regeneration atau pengembangan dari Stadion Manchester United yang project ini akan didukung oleh pemerintah. Andy Burnham di akunnya ini mengatakan ya bahwa proses regenerasi dari Old Trafford ini akan memberikan keuntungan untuk daerah utara dan ya dengan merubah atau mengubah bagaimana situasi kereta dari pusat kota dan atau beban kereta ya dari pusat kota, dan rel-relnya ini juga akan bekerja lebih bagus untuk semuanya. Dan ya intinya pemerintah ini akan mendukung hal tersebut, dan juga ini termasuk merelokasi beberapa bagian ataupun terminal ya, terminal muatan dari bagian Northwest, dan pengembangan ini juga akan merata. Jadi memang disebutkan, dan Omar Berada secara terpisah mengatakan sebuah stadion kelas dunia akan menjadi katalis dan akan menjadi regenerasi besar sebagai bagian dari Greater Manchester yang membutuhkan investasi untuk bisa berlanjut lagi. Dan inilah kenapa kita mengucapkan selamat datang ya, kita menyambut pengumuman dari penasihat-penasihat dan juga terus mendukung, berlanjut mendukung ya, mendapatkan support dari major atau ya mayor dari Greater Manchester dan juga konsil dari Trafford Borough. Bekerja secara bersama, kita memiliki peluang yang unik untuk menciptakan sebuah landmark atau project landmark di sekitar Old Trafford yang secara regional ini akan bisa dibanggakan, kurang lebih seperti itu. Dan sumber lainnya menyebutkan ya dari tadi kalau tidak salah dari Mike Keegan Daily Mail menyebutkan kalau, jadi begini keadaannya, sebelum gua ke Daily Mail dulu, keadaannya ini kan bahwa project ini didukung oleh pemerintah Greater Manchester. Apa ini artinya? Ya, project ini akan berlanjut. Kalau dari akun ataupun dari ya keterangan resmi dari Manchester United, belum ada keputusan secara resmi. Ini masih didiskusikan ya, apakah membangun kembali Old Trafford atau membangun stadion yang baru. Tapi menurut gua, dengan dukungan dari pemerintah, artinya memang ada sesuatu yang lebih besar ini yang akan dilakukan oleh proyek ini. Dan menurut gua saat ini situasinya lebih mengarah ke pembangunan stadion yang baru. Dan ini sama seperti yang dikatakan oleh Mike Keegan dari Daily Mail, mengatakan bahwa Manchester United ini diperkirakan akan melanjutkan ya, atau memilih untuk melanjutkan dengan pembangunan stadion baru dan menghancurkan Old Trafford. Itu yang disebutkan. Beberapa pihak kunci di Manchester United ini berkata ya, atau berharap bahwa pekerjaan ini terkait dengan membangun stadion yang proyek membangun stadion yang baru ya, ini akan dimulai sebelum akhir tahun ini. Walaupun keputusan final akan dibuat sebelum akhir musim ini. Jadi keputusan resminya diharapkan sebelum akhir musim ini, dan proyek ini sudah bisa dimulai sebelum tahun ini berakhir. Nah, kalau melihat berapa lama kira-kira stadion, biasanya membangun stadion yang baru, mungkin bisa sampai 3 tahun ya, bisa sampai 3 tahunan menurut gue, antara 2 sampai 3 tahun.
Dan ini berarti ya 2-3 tahun ke depan ya ini akan menjadi periode akhir sih dari Old Trafford sebagai stadion Manchester United yang sekarang ini. Nah, yang menarik juga bagaimana ada pendapat dari Henry Winters di akun Twitternya ataupun di akun X-nya ya. Ada 2 poin terkait dengan proses regenerasi dari Old Trafford. Satu, Manchester United membutuhkan kapasitas 100.000 untuk stadion yang baru ya, bukan 87.000 yang dilakukan kalau membangun kembali Old Trafford. Manchester United ini butuh Bold Trafford ya, artinya ini pengembangan dari Old Trafford, dan berharap bahwa pengambilan keputusannya akan terus berlanjut dengan lebih ambisius secara arsitek juga demikian, dan ada kompromi-kompromi mungkin yang akan dilakukan ya, dan tentu saja ini mungkin akan menghilangkan beberapa peluang lainnya. Ini merupakan peluang yang unik dalam hal untuk membangun sesuatu yang sangat spesial. Bagian dari Greater Manchester ini butuh atau memiliki kebutuhan ya terkait dengan memindahkan muatan-muatan dan juga secara komersial serta secara residensial, artinya secara pemukiman ya, pembangunan juga dibutuhkan di sana, dan ini membutuhkan pengembangan dari sisi transportasi. Ini merupakan peluang yang sangat luar biasa untuk membangun Wembley di utara, dan juga ini akan memiliki situasi terkait dengan urban regeneration itu yang disebutkan ya di Manchester. Jadi ya nampaknya memang akan mengarah ke sana menurut gua. Manchester United akan memiliki stadion yang baru, dan stadion yang baru ini menurut gua memiliki dampak maupun impact yang akan diharapkan akan sangat besar. Bukan hanya terkait dengan stadion yang bagus, yang megah, tidak, tapi juga secara komunitas, karena itulah keterlibatan dari pemerintah Greater Manchester secara khusus mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ini juga diharapkan akan membantu, dan mereka mengatakan memang mereka pun akan membantu. Sky Sports mendiskusikan dan mengutip ya bahwa Manchester United ini telah belajar dari Tottenham Hotspur dan juga Real Madrid bagaimana mereka telah membangun stadionnya. Ya, ya ini merupakan pilihan tentu saja yang sama-sama ada plus ada minusnya. Menurut gua apakah membangun stadion yang baru ataukah redevelop Old Trafford. Tapi nampaknya memang Manchester United dari awal sih kalau menurut gue ya, dari semenjak masuknya Sir Jim Ratcliffe, dia memiliki ambisi nih untuk di periodenya setelah dia masuk sebagai pemilik, ya Manchester United bisa memiliki stadion yang baru menggantikan Old Trafford. Ini betul-betul sesuatu yang akan merubah sejarah klub ya secara fundamental, karena Manchester United dengan Old Trafford ini sangat-sangat lekat bahkan dari tahun 1900-an awal ya kan. Tentu saja dengan beberapa pengembangan, tapi membangun stadion yang betul-betul baru ini menurut gua sama seperti kayak seperti kayak klub-klub lain yang memang lebih memilih untuk membangun stadion yang baru dari awal. Ini kan juga merupakan bagian dari sejarah besar klub itu sendiri. Nah, mungkin ada yang mengatakan fansnya percuma stadion baru, tapi kalau timnya lawak dan segala macam. Gue tidak ingin membahas terlalu ke sana karena buat gue hal-hal seperti itu secara otomatis tentu saja diharapkan dengan adanya stadion yang baru maka ada peningkatan prestasi, itu kan tentu saja itu juga diharapkan seperti itu. Tapi kalau gue bisa memisahkan antara prestasi dengan stadion yang baru ya, karena memang sebenarnya kalau mau dipisahkan itu ada hal sendiri-sendiri yang terjadi, dan memang bagiannya sendiri-sendiri. Kalau klub ini kan yang tentu saja football operation dan juga katakanlah commercial operation dari klub itu kan memiliki bagian yang berbeda. Dan mungkin banyak pihak yang menganggapnya itu sama ataupun tidak tahu sama sekali, tapi ya sudahlah, namanya informasi kan berbeda-beda. Gue melihat memang pembangunan stadion dari Manchester United atau Manchester United sebagai sebuah klub besar secara global ya, untuk memiliki stadion kelas dunia, ya ini sudah merupakan sebuah kebutuhan sih. Gue sendiri kebetulan pernah beberapa kali ke sana, gue juga pernah beberapa kali ke stadion lainnya di Eropa, dan memang
Sering juga aku katakan ya di channel ini, Manchester United sudah jauh tertinggal. Salah satu komponen saja ya, yaitu adalah screen ataupun layar ada di stadion, tidak ada di Old Trafford. Dan ini merupakan bagian yang sebenarnya biasa dari stadion-stadion lain di Eropa ya menurut gue, ataupun juga di Inggris. Dan juga fasilitas-fasilitas lainnya sih menurut gue ya, kalau dilihat antara Old Trafford dengan stadion-stadion yang lain, banyak hal lah kita sering mendengar misalnya tentang kebocoran dan lain-lain. Yang lebih penting juga bagaimana klub pada akhirnya bisa memberikan experience, terutama bagi fans yang datang ke stadion untuk menonton. Oke, dari sisi permainan, tentu saya mengharapkan untuk ada permainan sepak bola yang bagus, kemenangan juga seperti itu, prestasi juga hadir, iya. Tapi juga pengalaman-pengalaman lain berada di stadion. Karena beberapa stadion yang gue kunjungi memiliki karakter yang berbeda-beda dan memberikan juga pengalaman yang berbeda-beda ya, dari sisi fasilitas dan lain-lain, kemajuan teknologi dan lain-lain. Dan kalau kita lihat olahraga secara luas, mereka pun juga melakukannya. Artinya ada sisi entertainment yang diberikan di stadion, dan entertainment itu pun juga sekali lagi bukan hanya terkait dengan permainan di atas lapangan ya, tapi fasilitas-fasilitas di stadion ini juga sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Dan itu tidak gua rasakan di Old Trafford. Bahkan ketika gua bandingkan misalnya dengan klub-klub lain yang ukurannya lebih kecil dari Manchester United. Dan menurut gua ini hal yang sangat disayangkan. Manchester United dengan Old Trafford-nya semenjak Glazer masuk, nyaris tidak pernah ada pengembangan sama sekali. Karena memang tidak diberikan investasi untuk hal tersebut. Bukannya kemajuan, justru ada kemunduran yang cukup besar. Dan ini sekali lagi sangat disayangkan. Nah, ketika membangun stadion yang baru nanti ada kekhawatiran, iya. Ada dua hal paling tidak dari sisi yang gue lihat. Yang nomor satu adalah bagaimana bisa membawa semacam kayak historical culture atau kultur histori dari Old Trafford ya. Misalnya bagian-bagian penting yang ada di Old Trafford ini bisa dibawa ke stadion yang baru. Misalnya Trinity Statue ya. Lalu juga gue nggak tahu akan dibuat seperti apa plakat terkait dengan situasi Munich ya kan. Dan hal-hal lain lah. Ada karena gue pernah juga melakukan tour di Old Trafford dan lain-lain. Ini hampir setiap bagiannya ini memiliki cerita tersendiri dan juga memiliki semacam kayak ornamen ataupun juga peninggalan terkait dengan sejarah tersebut. Dan menurut gue ini penting untuk tetap dibawa ke stadion yang baru. Baik itu mungkin secara fisik ya, secara langsung, ataupun secara lainnya gue tidak tahu secara pasti. Tapi itu butuh gitu loh. Sehingga unsur historik dari Old Trafford dan juga unsur kultur dari Old Trafford ini tidak lenyap. Itu nomor satu. Nomor dua, yang juga menjadi kekhawatiran gue adalah situasi keuangan. Jangan sampai ini ada salah kalkulasi. Karena situasi keuangan saat ini bagi Manchester United ini menjadi situasi yang sangat sangat sensitif, berbahaya. Gue tidak hanya berbicara terkait dengan kemampuan untuk transfer pemain, itu terlalu cetek menurut gue ya. Ada banyak aturan dan segala macam, perhitungannya pun berbeda. Tapi secara keseluruhan, keuangan klub saat ini sedang tidak bagus. Hutang terlalu tinggi, beban keuangan klub juga terlalu besar. Ada beberapa klub ketika salah bertindak terkait dengan situasi finansial ya, operasional klub itu sendiri, maka akhirnya kolaps dan membuat klubnya mengalami kesulitan dalam jangka waktu panjang. Contohnya Leeds United. Itu ada satu contoh besar di situ. Artinya jangan sampai ada kalkulasi-kalkulasi yang tidak detail. Ada perhitungan-perhitungan ataupun prediksi-prediksi yang meleset, analisa-analisa yang nggak pas. Jangan sampai ada seperti itu. Karena sangat-sangat bisa membahayakan perkembangan klub pada masa selanjutnya. Dan ini menurut gue merupakan hal yang juga sangat-sangat vital dan juga sensitif. Kurang lebih seperti itu sih. Belum ada diputuskan ya, tapi kalau dari beberapa informasi nampaknya memang lebih mengarah Manchester United membangun stadion yang baru. Dan di sisi lain ini juga berarti seperti gue katakan ya, mungkin selama 2-3 tahun ke depan ini akan menjadi periode akhir dari Old Trafford. Dan menurut gue kalau sekarang ini di awal tahun 2025, menurut gue ini nampaknya akan
mengejar ataupun menyelaraskan dengan Project 150 sih di tahun 2028, di mana ketika tahun 2028 Manchester United 150 tahun diharapkan juga memiliki stadion yang baru itu ya, yang diharapkan memang lebih megah, lebih ini, lebih itu sudah bisa ada di Manchester. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.